Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hadirin hadirat sidang jalsah salanah yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala sekarang bertugas di Jemaat Menggala dan Rawapitu, wilayah Lampung. Tema yang diberikan kepada saya dalam Dars Subuh kali ini adalah pentingnya memakmurkan masjid. Secara bahasa, kata makmur berasal dari kata amaro ya'muru amron, yang artinya ia dipenuhi manusia, ia ditinggali manusia, dan ia menjadi padat oleh manusia. Kata ini memiliki arti lain, yaitu sesuatu menjadi bertambah. Makanya ada kata umur untuk menunjukkan sesuatu yang nilainya bertambah tiap tahun. Jadi secara umum makmur itu artinya sesuatu menjadi bertambah nilainya. Dan di dalam kata makmur terkandung suatu upaya yang luar biasa, sehingga nilai dari sesuatu itu menjadi bertambah. Jadi makmur itu hanyalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari sebuah upaya yang luar biasa, dari sebuah upaya yang tidak biasa. Contoh, di sini ada Pak Faris Muhyiddin, ada enggak? Mana orang? Oh itu ya, kelihatan. Beliau sekarang mempunyai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital security. Sekali mendapatkan proyek itu nilainya bisa ratusan juta. Kita sebagai pihak yang selalu resah dengan kenaikan harga cabai dan bawang melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi kita tidak pernah tahu proses panjang yang beliau lalui dengan penuh kerja keras, dengan penuh kegigihan, sehingga satu bentuk kemakmuran beliau rasakan sekarang. Lalu bagaimana dengan kemakmuran dalam konteks ruhani, yakni memakmurkan masjid? Rumusnya selalu seperti ini Bapak dan Ibu-ibu. Amalan yang diperuntukkan untuk dunia saja diperlukan kerja keras dan kegigihan, sehingga kita seringkali menanggung berbagai bentuk penderitaan. Tentu amalan yang diperuntukkan untuk akhirat pasti jauh lebih sulit dan pasti jauh lebih menderita dari itu. Saya ingin menarik perhatian Bapak dan Ibu-ibu terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan hanya takut kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini diawali dengan kata innama.
Sebenarnya innama itu sama dengan kata inna, yakni sesungguhnya. Tapi kata innama secara bahasa digunakan sebagai adatul hasyr. Alat untuk membatasi makna supaya maknanya terlihat eksklusif. Jadi untuk menunjukkan keeksklusifan sesuatu, untuk menunjukkan keterpilihan sesuatu, digunakanlah kata innama, sehingga makna dari ayat ini adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang ini. Pertama, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, membayar zakat dan hanya takut kepada Allah. Selain mereka itu tidak. Itu makna dari kata innama. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak masjid yang kosong dari jamaahnya, itu artinya makrifat yang terkandung di dalam ayat ini belum meresap ke dalam hati setiap orang. Makrifat itulah yang dibukakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Supaya apa? Supaya setiap Ahmadi menaruh kecintaan yang luar biasa kepada rumah Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menerangkan kategori-kategori atau variabel-variabel yang membuat kita, yang mengantarkan kita kepada orang-orang yang memakmurkan masjid tadi. Yang pertama, kategori pertama adalah man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Basic amal soleh kita adalah beriman kepada yang gaib. Kalau tidak ada keyakinan kepada yang gaib, maka bangunan amal soleh kita akan menjadi rapuh. Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, huda ke talib bando kan kulor suno. Wahai para pencari Tuhan, pasanglah telinga kalian dan dengarlah. Keyakinai sekuicis nih. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai keyakinan. Yakin hihe jogunase curatahe. Keyakinanlah yang membebaskan kita dari dosa. Yakin hihe joneki karena kekuat detahe. Keyakinanlah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan di atas jalan-jalan kebaikan. Jadi keyakinanlah yang menjadi kunci terbebasnya setiap kita dari dosa. Apa akar dari dosa itu? Akar dari dosa adalah ketika kita tidak benar-benar yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat dan maha mengetahui setiap gerak-gerik kita, setiap niatan kita. Sehingga perasaan tidak terawasi itulah yang menjadi awal mula kita melangkahkan kaki kita di atas jalan dosa. Dan tidak hanya mengantarkan manusia kepada terbebasnya kita dari dosa. Keyakinan juga yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki di atas jalan-jalan kebaikan. Meskipun di atas jalan-jalan kebaikan itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan. Tapi seorang mukmin yang telah mendapatkan pancaran cahaya keyakinan, ia akan bisa mengatasi semua kesulitan-kesulitan itu. Sebagai contoh, jemaat Menggala dan Rawapitu ini terletak di sebelah utara Lampung. Kita merupakan jemaat yang paling ujung di wilayah Lampung. Kalau bukan karena keyakinan di dalam diri kita bahwa jalsah salana di dalamnya terkandung demikian banyak keberkatan dan kenikmatan, tentu kami akan berpikir dua kali untuk sampai ke tempat ini. Tidak cuma jarak yang jauh, ongkos yang tidak sedikit, dan untuk sampai ke tempat aspal itu harus menempuh puluhan kilometer. Tapi keyakinanlah yang memberikan kami keyakinan untuk mengesampingkan hal-hal yang tidak enak ini. Keyakinanlah yang memberikan kami kekuatan untuk mengambil pilihan sulit ini semata-mata untuk membuktikan bahwa di dalam jalsah salana,
merupakan sumber kehidupan setiap Ahmadi. Contoh yang kedua, ini kisah seorang anak kelas 5 SD yang berjuang untuk sampai ke tempat jalsah. Anak ini datang dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk berhemat, mereka menggunakan sepeda motor yang menempuh jarak 100 km. Karena sepeda motor itu cuma 3 orang, sementara mereka 4 orang, sang ibu menyampaikan kepada anak tadi, anak yang kelas 5 itu. Nah, sebentar lagi ada jalsah. Jaraknya jauh, nak. Kita harus memakai sepeda motor untuk berhemat. Jadi yang akan ikut ayah, mama, dan adik kamu. Gak apa-apa ya kamu tinggal di rumah, tidak ikut jalsah. Sedih ibunya, karena tidak bisa membawa anaknya satu lagi. Sang anak langsung sedih, langsung kecewa, langsung menangis. Meskipun dia harus menerima kenyataan pahit itu. Nah, tidak lama kemudian dari wilayah menginformasikan bahwa wilayah akan mengkoordinir keberangkatan jalsah bagi mereka yang mempunyai kendala transportasi. Jadi akan disediakan bis. Mendengar hal itu si anak demikian gembira, senang sekali. Dan menyampaikan kepada ibunya, "Ma, aku mau ikut jalsah. Pokoknya aku mau ikut jalsah." Si ibu yang tahu keuangan keluarga tidak memungkinkan mereka untuk naik bis, menyampaikan dengan perasaan yang kecewa sekaligus sedih. Nah, pasti mahal ya ongkosnya. Kira-kira apa yang menjadi respon si anak? Anaknya berkata seperti ini, "Nggak apa-apa, Mah. Nggak apa-apa. Biar aku yang bayar sendiri ongkosnya. Mama tinggal buat aja cilok sebanyak-banyaknya, nanti aku jual di sekolah setiap hari." Nanti untungnya akan aku tabung buat jalsah. Kira-kira apa yang menggerakkan seorang anak kelas 5 SD untuk seolah-olah memaksakan dirinya untuk datang ke jalsah? Tidak lain dan tidak bukan adalah pancaran cahaya keyakinan. Sehingga dengan pancaran keyakinan itu, ia mengambil sebuah pilihan sulit dalam hidupnya semata-mata untuk membuktikan keyakinannya itu. Jadi yang harus pertama kali kita bangun untuk memakmurkan Masjid Allah Ta'ala adalah menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Masjid Allah Ta'ala adalah sumber kehidupan kita. Tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa masjid itu adalah nafas kita. Masjid itu adalah sumber atau sebab turunnya rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Variabel kedua supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan Masjid Allah Ta'ala adalah aqomas sholah, mendirikan sholat. Tentu dalam konteks siapa yang memakmurkan Masjid Allah Ta'ala. Makna aqomas sholah adalah mendirikan sholat secara berjamaah di masjid. Saya ulangi lagi, makna dari aqomas sholah dalam konteks siapa yang memakmurkan masjid adalah mendirikan sholat secara berjamaah di masjid. Tentu sebagian kita yang karena jarak dan jauh atau karena kesibukan bertanya kenapa harus di masjid? Padahal untuk bisa berjamaah di rumah pun bisa bersama keluarga. Jawabannya, sholat merupakan bagian dari zikir ilahi. Yang namanya zikir ya,
yang namanya zikir adalah sesuatu pekerjaan yang berulang-ulang. Zikir itu artinya berulang-ulang. Satu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang mempunyai potensi membuat seseorang menjadi malas dan bosan. Coba bapak-bapak nih, ibu-ibu, coba seminggu saja tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk tidak sholat Jumat. Coba seminggu aja. Pasti akan ada banyak hal yang mulai kita tinggalkan dalam sholat. Entah sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Zikir setelah sholat. Lalu kita mulai menunda-nunda sholat. Dan sampai akhirnya, ini yang paling parah nih. Sampai akhirnya kita sendiri tidak tahu siapa yang kita sembah ketika sholat. Saking sholat itu hanya sekedar upaya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu yang terjadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sholatnya di rumah. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan potensi malas dan bosan tadi? Jawabannya adalah ciptakanlah atau hadirkanlah nilai perjuangan dalam sholat. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun setiap hari bekerja, meskipun bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari bekerja, kenapa rasa malas dan bosan itu selalu bisa diatasi? Kenapa? Karena ada nilai perjuangan di situ. Ya bangun pagi, siapin sarapan, perjalanan jauh. Ada nilai perjuangan. Sehingga apa? Bosan dan malas itu bisa ditekan. Sama dengan sholat. Ketika kita bisa menghadirkan nilai perjuangan dalam sholat, itu rasa bosan dan malas itu dengan sendirinya akan hilang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah berharap hadirnya nilai perjuangan itu bisa didapat ketika kita hanya mengandalkan sholat di rumah saja. Jangan pernah berharap. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bagi orang-orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, Allah Ta'ala sudah menyiapkan satu makom istimewa. Ada yang kenal di sini Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW di masa awal. Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang difabel. Jadi beliau buta sejak lahir. Beliau pernah dalam satu riwayat pernah meminta keringanan kepada Rasulullah terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Dalam satu riwayat dikatakan Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, inni rojulun dorirul basori syasyi'uddar, walikoidul la yulaimuni fahalir rusoh an usolli fi baiti." Wahai Rasulullah, saya ini buta. Rumah saya jauh dari masjid. Dan penuntun saya tidak cocok dengan saya. Apakah saya mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Sebenarnya manusiawi ketika Rasulullah SAW memberikan izin keringanan. Manusiawi ya. Dengan keadaan Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, rumahnya jauh, pasti sangat sulit untuk bisa datang ke masjid. Tapi terkait dengan sholat, beliau mempunyai perhatian yang sangat serius terkait ini. Rasulullah SAW bertanya balik, hal tasmaun nida, apakah kamu masih mendengar suara azan? Dijawab oleh Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, "Naam." Ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan keputusan, la ujidu laka rukhsah. Saya tidak mendapati dalam dirimu sebuah keringanan. Terlihat sangat sepintas ya, sepintas terlihat sangat tidak manusiawi. Tapi jalan-jalan kemuliaan untuk menjadi seorang hamba Allah Ta'ala
ada pada pilihan sulit ini. Saat Hazrat Abdullah bin Umi Maktum mengambil pilihan sulit ini, yang dalam suatu riwayat, dalam satu kejadian beliau terjatuh, kepala beliau terbentur batu, lalu mengalirlah darah dari kepala beliau. Itulah sarana yang mengantarkan beliau kepada makom kemuliaan sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Pertanyaannya Bapak dan Ibu-ibu, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita Bapak dan Ibu-ibu? Apa kemuliaan kita? Apa kemuliaan kita sehingga kita selalu memaklumi diri kita? Kita selalu memaklumi diri kita yang langkah kaki kita itu demikian berat untuk sampai ke rumah Allah Ta'ala. Apa yang merintangi kita di zaman ini? Apa? Kendaraan, bensin, kesibukan, waktu. Apa? Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau menulis, agar tum jante totum perkoi aisadinah ata ketum dunia kelie sakit gumgin hojata. Ketika kalian mengetahui tentu tidak ada hari akan tiba kepada kalian ketika kalian demikian bersedih hati memikirkan urusan dunia kalian. Maksudnya adalah ketika kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, ketika kita tahu sumber daya terbesar kita adalah Allah Ta'ala, maka segala bentuk urusan duniawi kita, segala bentuk kesibukan kita takkan pernah membuat kita bersedih, takkan pernah membuat kita kecewa ketika kita harus meninggalkannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau memisalkan seperti ini, ada seorang yang mempunyai harta yang demikian banyak, ya. Ada seseorang yang mempunyai harta yang demikian banyak, maukah dia menangis-nangis, meronta-ronta, meratap-ratap, lalu membinasakan dirinya hanya karena uang 1 sennya hilang? Sumber daya terbesar kita Allah Bapak dan Ibu-ibu. Apalagi coba? Apa coba? Sumber daya terbesar kita apa selain Allah Ta'ala? Selain terhubung, senantiasa terhubung kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Sholat. Ketika kita mengetahui bahwa sumber daya terbesar kita adalah sholat, apakah kita merasa rugi ketika 1 jam waktu kita diperuntukkan untuk masjid Allah Ta'ala? Apakah kita merasa rugi ketika 1 liter bensin kita ditujukan untuk sampai ke rumah Allah Ta'ala? Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis, huda tumhara harek hajat kewakam anewal ya. Kehtum dunia kelie aise behut kyung hota. Ketika kalian maklum, ketika kalian mengetahui Allah Ta'ala pasti akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Allah Ta'ala akan senantiasa memenuhi kebutuhan kita. Lalu mengapakah kalian demikian asik tenggelam dalam urusan dunia kalian? Jangan sampai terjadi seperti ini Bapak dan Ibu-ibu. Jangan sampai terjadi ketika Allah Ta'ala sebagai tuan rumah di dalam rumahnya sudah menyiapkan satu sajian istimewanya untuk kita, sudah menyiapkan satu hidangan istimewanya untuk kita, dan sudah menyiapkan satu skenario pertolongannya untuk kita di rumahnya. Kita malah pergi ke tempat lain.
Kita malah berkunjung ke tempat lain. Padahal di situ Allah Ta'ala sudah menunggu kita. Kalau itu yang terjadi di dalam kebanyakan segi-segi kehidupan kita, maka hanya kalimat ini yang dapat mewakilinya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, beliau menyampaikan dalam khutbahnya, namazong ki adegi ki kimat par unduniawi cizongko hasil karena intihai bewuku fihe. Hazrat Huzur sampai menggunakan intihai bewuku fihe, merupakan sebuah kebodohan yang teramat sangat. Ketika seseorang lebih memilih untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi dengan mengorbankan nilai dari sholatnya. Seibarat Allah Ta'ala sudah menyiapkan untuk kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu, sebuah sumber daya yang tidak terbatas, sebuah sumber daya yang tidak ada habis-habisnya untuk kita. Kita malah memilih sumber daya lain yang Allah Ta'ala bisa cabut kapan saja, bisa Allah Ta'ala rampas kapan saja. Hadirin hadirat sidang jalsah salanah yang berbahagia. Oleh karena itu, momen jalsah kali ini harus menjadi titik balik kita untuk menjadikan sholat berjamaah di masjid. Tanamlah keyakinan di dalam diri kita, sholat berjamaah di masjid merupakan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita untuk merasakan keistimewaan yang sama. Kalau ini yang kita lakukan tiap hari, nilai perjuangan ini yang kita kuatkan tiap hari, maka itu sudah menjadi tarbiyat terbaik. Sudah menjadi tarbiyat terbaik untuk anak-anak dan istri kita. Nggak perlu lagi pengurus buat tarbiyat inilah, kelas inilah gitu. Kalau ini yang menjadi perhatian serius kita, Allah Ta'ala sendiri, rumah Allah Ta'ala sendiri yang menjadi madrasah terbaik buat kita. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Beliau menyampaikan seperti ini. Is masjid ke afzal or berkat ham is dunia mebi mehsus karenge. Hamare aulade or naslebi din se jari hui honggi. Di dunia inilah kita bisa merasakan limpahan karunia dan berkat dari masjid ini. Di dunia ini, bukan di sana. Ya, bukan di akhirat, kita berbicara di dunia ini. Yang dengan karunia dan keberkatan itu, anak-anak kita, keturunan kita senantiasa melekat dengan masjid. Jadi ciptakan nilai perjuangan itu. Dua hal ini saja cukup. Tanamkan keyakinan dulu, kalau keyakinan ada, mau rumah kita 55 km sekalipun, masjid akan tetap terasa dekat. Tapi kalau keyakinan tidak ada, di samping masjid rumah kita, di depan masjid rumah kita, di belakang masjid rumah kita, masjid akan senantiasa terasa jauh. Tanamkan keyakinan, berat memang, tidak apa-apa. Lakukan dulu, jangan kalah sama Tokopedia. Mulai aja dulu.
Setelah keyakinan itu ada, buktikan dengan amalan. Datang ke masjid, ngantuk datang nggak apa-apa, capek datang. Huzur sudah mengatakan seperti ini, Hazrat Masih Maud sudah menyampaikan seperti ini, bahwa masjid adalah sumber kehidupan kita, tidak ada yang lain. Hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Supaya kita bisa beramai-ramai, bisa memenuhi rumah Allah Ta'ala. Dan semoga dengan jalan ini, tarbiyat anak keturunan kita, perlindungan anak-anak kita dengan resiko yang sangat berbahaya di zaman ini, itu senantiasa terjaga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat meramaikan dan memakmurkan masjidnya. Wa akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.